Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridi Vinda, NIM 197968 dari jurusan D3 Keuangan dan Perbankan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul fungsi bank sebagai pasar tempat penyedia jasa-jasa keuangan. Perbankan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, khususnya bagi perekonomian masyarakat. Salah satu kategori dari perbankan di Indonesia adalah bank umum. Dilansir dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, definisi bank umum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, bank umum merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kegiatan ini dilakukan dengan membuka berbagai produk tabungan seperti deposito, giro, atau bentuk simpanan lainnya. Sehingga masyarakat merasa aman dalam menyimpan uang. Untuk menjalankan fungsi penghimpunan dana terdapat tiga bagian. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank tersebut yang berupa setoran modal waktu pendirian. Yang kedua, dana dari masyarakat yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti simpanan giro, deposito, dan tabungan. Yang ketiga, dana dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman, dana yang berupa kredit, likuiditas, dan call money yang memenuhi persyaratan. Yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank akan menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Hal ini sesuai dengan fungsi perbankan yang menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah. Adapun fungsi lain dari lembaga keuangan, fungsi lembaga keuangan dari sisi jasa-jasa finansial. Jasa-jasa finansial yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Di antara fungsi lembaga keuangan sebagai penyedia jasa-jasa finansial antara lain, yang pertama, fungsi tabungan. Sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan menyediakan instrumen untuk tabungan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana setelah pemenuhan kebutuhan dasar konsumsi. Di samping itu, bagi masyarakat penabung yang masih memiliki ideal money, uang yang tidak digunakan dapat mengalirkan dananya melalui pasar keuangan yang kemudian digunakan untuk investasi sehingga barang-barang dan jasa-jasa dapat diproduksi. Yang kedua, fungsi penyimpanan kekayaan. Instrumen keuangan yang dijual belikan dalam pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara untuk menyimpan kekayaan, yaitu dengan cara menahan nilai aset yang dimiliki di samping menerima pendapatan dalam jumlah tertentu. Saham, obligasi, dan instrumen keuangan lain yang diperjualbelikan di pasar modal, di pasar uang, dan pasar modal menjanjikan suatu pendapatan dengan risiko tertentu. Yang ketiga, fungsi transmutasi kekayaan, di mana lembaga melihat aset dalam bentuk janji-janji memberikan imbalan kepada pemilik dana. Bentuk janji-janji tersebut pada dasarnya adalah pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada unit defisit dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. Lembaga keuangan dalam membiayai aset tersebut diperoleh dengan menerima simpanan dari para penabung yang jangka waktunya diatur kebutuhan penabung. Lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan kewajiban menjadi aset dengan jangka waktu jatuh tempo sesuai dengan keinginan penabung. Lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan kewajiban menjadi aset dengan jangka waktu yang jatuh tempo sesuai dengan keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban oleh lembaga keuangan. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.